Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Catur Rahayu Janingrum Pratiwi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas soal ulangan harian fisika, yaitu materi keseimbangan benda tegar dan titik berat. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, ini dia soal pertamanya. Sebuah batang homogen dengan berat 50 Newton dipasang di dinding dan ditahan dengan seutas tali. Panjang AB adalah 100 cm atau jika dari dalam meter yaitu 1 meter, dan AC 75 cm atau 0,75 meter. Pada ujung batang dipasang beban seberat 100 Newton. Jika sistem dalam keadaan seimbang, tentukanlah tegangan tali. Syarat suatu sistem bisa dikatakan seimbang yaitu sigma momen gayanya sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus menentukan di mana poros dari sistem ini. Kita bayangkan jika tali ini diputus, maka yang akan terjadi pasti batang ini akan bergerak ke bawah dan dia melakukan rotasi, di mana porosnya yaitu di titik A. Sehingga ini akan menjadi sigma momen gaya A itu sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan persamaannya, yaitu dengan memasukkan gaya-gaya apa saja yang ada di dalam sistem ini. Nah, agar kita lebih mudah untuk menyelesaikannya, maka di sini saya akan menggambar ulang ya gaya-gaya apa saja yang bekerja. Baik, ini dia. Nah, di sini titik A. Di sini adalah beratnya, batangnya 50 Newton. Nah, di sini adalah titik C. Dengan di sini ada tegangan tali T. Dan di sini ada titik B dengan beban 100 Newton. Nah, ini gaya 50 Newton dan 100 Newton, dia sudah 90 derajat atau tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, yang belum tegak lurus yaitu tegangan tali, sehingga kita harus membuatnya tegak lurus. Nah, ini 30 derajat ya sudutnya, sehingga yang tegak lurus ini nanti besarnya yaitu T sin 30 derajat. Kita ulang tulis persamaannya ya, yaitu sigma momen gaya di titik A sama dengan 0. Langsung kita masuk ke persamaannya ya. Jadi yang pertama itu gaya 50 Newton. Ini lengan gayanya adalah setengah dari panjang AB, karena berat batang itu selalu berada di tengah-tengah, posisinya di tengah-tengah batang. Sehingga panjang lengan gaya 50 Newton itu adalah 0,5 meter, setengah dari 1 meter. Nah, masuk ke persamaannya, jadi 0,5 meter dikali dengan gayanya 50 Newton. Nah, ini dia kan bergeraknya searah dengan jarum jam ya. Sini titik A sebagai poros, ketika diberi gaya 50 Newton, maka dia akan bergerak searah dengan jarum jam. Maka kita sepakati bahwa momen gaya yang bekerja searah jarum jam itu adalah negatif. Nah, ini juga berarti gayanya yang dibentuk yaitu negatif. Dan ini untuk T sin 30 gayanya yaitu positif ya, karena berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini minus 0,5 dikali 50 Newton. Kemudian ditambah dengan gaya ini T sin 30 yaitu 0,75 meter dikali dengan T sin 30 derajat, kemudian dikurangi dengan ini 100 Newton dengan lengan gayanya yaitu 1 meter. 1 meter dikali 100 Newton sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan.
Kita selesaikan dulu persamaannya. Jadinya ini minus 25 ditambah 0,75 dikali sin 30 yaitu setengah T. Kemudian dikurangi 100 sama dengan 0. Nah, ini kemudian akan menjadi minus 25 ditambah 0,375 T. Kemudian dikurangi 100 sama dengan 0. Kemudian yang minus-minus kita pindahkan ke kanan. Sehingga ini akan menjadi 0,375 T sama dengan 125. Jadi T itu sama dengan 125 dibagi 0,375, yaitu jadinya 333,33 Newton. Nah, di sini kita dapatkan T-nya yaitu 333,33 Newton. Nah, jadi tegangan tali dari sistem tersebut adalah 333,33 Newton. Baik, ini dia soal nomor 2-nya, yaitu tentang titik berat. Nah, di sini ada sebuah bangun di dalam koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, disuruh tentukan titik beratnya. Jika kita perhatikan, bangun ini, satu bangun utuh ini sebenarnya terdiri dari dua bangun yang berbeda, atau jika kita bagi dua, itu akan menjadi bangun persegi dan segitiga. Nah, kita anggap di sini perseginya sebagai bangun pertama dan segitiganya sebagai bangun kedua. Nah, kedua bangun ini memiliki posisi titik berat yang berbeda. Nah, seperti contohnya di persegi ini, dia titik beratnya yaitu pertemuan antara diagonalnya. Bangun pertama, posisi X1-nya yaitu di sini dihitung dari sumbu Y, kita tulis 2. Selanjutnya, Y1-nya yaitu kita hitung dari sini, dari sumbu X. Nah, ini 2 juga ya. 2. Nah, selanjutnya yang kita perlukan datanya yaitu luas. Luas dari persegi yaitu sisi kali sisi. 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Nah, untuk posisi titik berat segitiga yaitu berada 1/3 tinggi dari alas. Panjang X-nya yaitu 2. X2-nya yaitu 2. Dan panjang Y-nya itu dihitung dari sini, dari sumbu X1 dari alas segitiga dan ditambah lagi dengan di sini panjang dari perseginya 4. Nah, sehingga totalnya itu ke sumbu X-nya 1 ditambah 4 sama dengan 5 ya. Nah, yang selanjutnya kita perlukan informasinya yaitu luasnya. Luas segitiganya itu setengah dikali alasnya dikali tingginya, sehingga sini kita peroleh 6 ya luasnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi, untuk menentukan titik berat dari bangun ini, yang pertama-tama kita harus mencari sigma X0-nya. Itu dengan rumus A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. Nah, di sini kita masukkan angka-angka yang sudah kita cari sebelumnya.
Sehingga kita peroleh di sini 32 ditambah 12 per 22 itu sama dengan 4 per 22 sama dengan 2. Jadi X0-nya itu 2. Nah, sigma Y0-nya itu rumusnya hampir sama. A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Nah, di sini A1-nya yaitu 16 dikali Y1-nya 2 ditambah A2-nya yaitu 6 dikali Y2-nya yaitu 5 per A1 ditambah A2, 16 ditambah 6. Nah, sini 16 kali 2 yaitu 32 ditambah dengan 30 per 22 yaitu jadinya 62 per 22 atau menjadi 2,8. Sehingga sigma Y0 yang terdapat yaitu 2,8. Nah, untuk titik beratnya, titik berat dari bangun ini yaitu sigma X0, sigma Y0. Nah, sehingga titik beratnya menjadi 2,8. Nah, itu dia adalah titik berat dari bangun ini. Nah, itu tadi pembahasan soal ulangan harian fisika, materi, keseimbangan benda tegar, dan titik berat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.